Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak-anak ibu, selamat pagi semuanya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita belajar mata pembelajaran tematik. Sekarang silahkan siapkan buku kalian, buku pena 2A dan buku catatan kalian. Ingat, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita masih di tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Tetapi kita memasuki subtema 2, bermain di rumah teman. Nah, hari ini ibu akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Tetapi ibu menjelaskan terlebih dahulu yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, di situ dapat kalian lihat menyebutkan kembali isi teks pendek. Nah, menyebutkan kembali isi teks pendek dapat dilakukan setelah mendengarkan atau membaca teks. Nah, dengarkanlah atau bacalah teks dengan sesama sehingga kamu dapat menemukan informasi dalam teks tersebut. Nah, di situ buka buku kalian halaman 105, di situ ada teksnya itu bermain di rumah Maria. Nah, maka ibu akan membacakan teksnya. Nah, rumah Komang dan Maria berdekatan. Komang senang bermain di rumah Maria. Sebelum pergi bermain, Komang tidak lupa meminta izin kepada orang tuanya. Nah, di rumah Maria ada banyak mainan. Ada boneka, plastisin, dan peralatan masak-masak. Nah, Komang menggunakan mainan milik Maria dengan baik. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Maria. Mereka bermain dengan gembira. Selesai bermain, Komang dan Maria merapikannya kembali. Nah, terus di situ dapat kita ketahui bahwa menjawab pertanyaan berdasarkan teks keragaman benda. Nah, setelah membaca teks tadi, kalian dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks tersebut. Nah, yang pertama itu poinnya adalah bacalah seluruh teks dengan seksama, kemudian pahami isi teks. Yang kedua, jika masih kurang paham, ulangi membaca teks tersebut. Dan yang ketiga, tulis atau ingatlah hal-hal penting di dalam teks tersebut. Nah, terus menjelaskan makna kosakata tentang keragaman benda. Di situ poinnya yang pertama, masih ingatkah kamu cara mencari makna kata yang telah ibu jelaskan kemarin? Dan yang kedua, kemudian dapat menemukan makna kata dengan cara menanyakan kepada guru atau orang tuamu. Dan yang ketiga, kamu juga dapat menanyakan kepada teman sekelasmu yang sudah paham. Nah, terus kita lanjut. Di sini kalian menceritakan kembali isi teks tentang keragaman benda. Nah, di situ kamu dapat menceritakan kembali isi teks yang telah kamu baca. Nah, kita dapat bercerita dengan melakukan langkah-langkah berikut. Di situ yang pertama, bacalah keseluruhan teks dengan saksama lebih dahulu. Yang kedua, catatlah informasi penting pada teks tersebut. Yang ketiga, ingat kembali kata-kata yang berkaitan dengan keragaman benda. Nah, dan yang keempat, lalu tuliskan isi teks dengan bahasamu sendiri yang mudah kamu ingat. Nah, terus di sini menceritakan isi teks pendek secara lisan. Nah, yang pertama itu bacalah atau dengarlah teks dengan saksama. Yang kedua, buatlah catatan mengenai informasi pada teks yang telah ibu bacakan tadi di halaman 105. Dan yang ketiga, berceritalah dengan bantuan catatanmu tersebut. Nah, terus kita lanjut. Nah, menjelaskan kosakata tentang keragaman benda itu adalah kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda itu bermacam-macam. Misalnya,
ada wujud benda dan kegunaan benda. Nah, yang kedua, wujud benda antara lain yaitu ada padat, cair, dan gas. Kegunaannya benda itu juga bermacam-macam. Nah, terus kita lanjut ya, anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan masuk ke muatan PPKN. Di situ kan ada menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Nah, sikap kita itu mematuhi aturan hendaknya dilakukan saat bermain dan di rumah teman. Nah, permainan akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti peraturannya. Terus di sini dapat kalian lihat nih anak-anak sedang bermain intingan. Maka di situ anak-anak itu bermainnya pun tidak curang saat bermain dengan teman dan dia mengikuti peraturan yang telah ditentukan saat bermain. Nah, terus kita lanjut. Di sini menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Nah, sikap yang boleh dilakukan di rumah, yang pertama di situ berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Nah, sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah itu adalah bermain hingga lupa waktunya dan membantah nasihat orang tua. Nah, terus menyebutkan manfaat aturan di rumah. Nah, manfaat aturan di rumah ini harus dipatuhi setiap anggota keluarga. Nah, aturan ini pun dibuat agar terciptanya suasana yang damai dan tentram. Terus di sini, ayo sebutkan aturan di rumahmu, apa saja yang ada aturannya. Misalnya itu seperti kita merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Nah, apalagi aturan di rumahmu? Ada apa? Ayo. Iya, ada sholat tepat waktu dan selalu izin orang tua ketika kita keluar rumah. Nah, anak-anak Ibu, itulah penjelasan Ibu untuk subtema 2 bermain di rumah teman. Nah, jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.